Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Sukma Kamila, anggota kelompok KKN 144 Universitas Airlangga. Saya di sini akan menyampaikan tentang manajemen pengelolaan sampah. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya sampah tersebut di lingkungan kita, maka menimbulkan beberapa dampak, antaranya nilai estetika, polusi udara, kontaminasi pada air, penyumbatan saluran air, sumber penyakit, dan banyak hal lainnya. Misalnya pada ekosistem laut, jika sampah berada di lautan, maka sampah akan mengganggu ekosistem laut itu sendiri. Nah, pentingnya pengelolaan sampah di sini perlu diketahui bagi masyarakat agar sampah dapat lebih bermanfaat dan tidak merugikan bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya adalah pengertian tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbulan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, teknik, perlindungan alam, keindahan, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya, dan juga untuk mempertimbangkan sikap masyarakat. Dalam pengelolaan sampah itu sendiri memiliki unsur-unsur pokok di dalamnya. Beberapa unsur pokok yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah antara lain, yang pertama adalah penimbulan sampah. Penimbulan sampah meliputi aktivitas-aktivitas pembuangan barang-barang yang tidak lama berguna, baik yang dilempar begitu saja oleh pemiliknya maupun yang dikumpulkan lebih dahulu. Yang kedua, penyimpanan setempat. Elemen ini sangat penting sebab melibatkan nilai-nilai keindahan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Tempat penyimpanan setempat yang memenuhi syarat adalah suatu tempat yang kedap air, mempunyai tutup yang sesuai dengan bagian badannya, mempunyai alat pegangan jika tempat sampah itu berupa tong. Yang ketiga adalah pengumpulan. Elemen ini menyangkut tidak hanya pengumpulan sampah saja, tetapi juga termasuk pengangkutannya setelah sampah dikumpulkan untuk selanjutnya dibawa ke suatu tempat sampai alat pengangkutan dikosongkan. Yang keempat adalah pengangkutan. Kegiatan elemen ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah pemindahan alat angkut yang lebih kecil ke alat angkut yang lebih besar, dan yang kedua adalah tahap berikutnya, biasanya pada jarak yang jauh ke tempat pembuangan akhir. Pemindahan ini dilaksanakan di tempat pemindahan, transfer station. Yang kelima adalah pengolahan dan pemanfaatan kembali. Elemen ini termasuk penggunaan semua teknik, alat-alat, dan fasilitas untuk mempertinggi efisiensi elemen-elemen fungsional lain dan untuk mendapatkan material-material yang masih berguna. Pengubahan produk atau energi yang berasal dari sampah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tempat pembuangan. Tempat pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk sampah yang berasal dari berbagai sumber penghasil sampah. Tempat pembuangan akhir sampah biasanya terletak di daerah tertentu dan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kesehatan lingkungan dan manusia. Tempat pembuangan sampah merupakan salah satu unsur pokok di dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Tempat pembuangan akhir ini direkomendasikan oleh para ahli dengan menggunakan sistem sanitary landfill. Dapat dilengkapi dengan sarana pengomposan dan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku daur ulang. Sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang ataupun dibuat menjadi kompos kemudian dibakar dan dimasukkan ke tempat sanitary landfill. Pengelolaan sampah adalah suatu upaya yang sering dilakukan dalam sistem manajemen persampahan, dan ini dilakukan untuk tujuan yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mendaur ulang material atau bahan-bahan yang kurang bermanfaat untuk ditingkatkan kembali manfaatnya, yang ketiga mendaur ulang material atau bahan-bahan buangan untuk diubah menjadi produk lain atau energi.
sehingga sampah yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomis, nilai estetik, dan lain sebagainya akan lebih bermanfaat dengan adanya pengolahan sampah ini. Secara proses, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, pemadatan. Pemadatan merupakan upaya mengurangi volume sampah secara mekanis. Yang kedua adalah pembakaran. Pembakaran merupakan upaya mengurangi volume sampah secara kimiawi dengan suatu reaksi-reaksi kimiawi. Yang ketiga adalah penghancuran. Penghancuran merupakan upaya mengurangi volume sampah dengan cara memotong-motong atau mengiris-iris. Yang keempat adalah pemisahan. Pemisahan merupakan upaya mendaur ulang material atau bahan-bahan untuk ditingkatkan manfaatnya atau diubah menjadi produk lain atau energi. Yang kelima adalah pengeringan. Pengeringan merupakan pengurangan kadar air dengan maksud mengurangi volume dan berat sampah itu sendiri. Ini adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah dilaksanakan sebagai tahap akhir pengelolaan sampah sebelum dibuang ke alam ataupun supaya dapat dimanfaatkan kembali. Ada beberapa metode pengolahan sampah, yaitu daur ulang, open dumping, sanitary landfill, insinerasi atau pembakaran, serta pengomposan. Kegiatan daur ulang dapat dilakukan dengan cara menggunakan kembali benda-benda yang masih berguna, dikembalikan manfaatnya dan memisahkan bahan yang masih perlu diproses sebelum digunakan kembali. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh World Health Organization pada tahun 1999. Selanjutnya, sistem open dumping. Pada sistem open dumping, sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup. Sedangkan pada cara sanitary landfill, sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh TIWO pada tahun 2003. Kemudian insinerator. Insinerator adalah alat pemusnahan limbah padat dengan cara pembakaran yang terkendali sehingga emisi gas buangan terkontrol atau tidak mencemari lingkungan serta abu hasil pembakarannya tidak berbahaya. Pembakaran adalah sistem sederhana dengan membakar atau mengoksidasi senyawa-senyawa. Pembakaran sederhana menghasilkan panas, cahaya, air, dan karbon dioksida. Abu sebagai kombinasi material akhir terbentuk akibat pembakaran tidak sempurna dan padatan baru yang terbentuk selama masa oksidasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh LIPI pada tahun 2003. Nah, selain metode di atas juga sering digunakan metode untuk mengelola sampah seperti kompos. Kompos adalah zat akhir suatu pengomposan proses fermentasi tumpukan sampah atau seresa tanaman dan termasuk bangkai binatang. Perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya penguraian, pembebasan, dan pengikatan berbagai zat atau unsur hara oleh jasa teknik selama proses pembentukan kompos. Nah, dalam pembuatan kompos itu sendiri terdapat suatu prinsip, di mana prinsip pembuatan kompos merupakan pencampuran bahan organik dengan mikroorganisme sebagai aktivatornya. Mikroorganisme tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti contohnya dapat diperoleh dari kotoran ternak. Nah, mikroorganisme tersebut berfungsi dalam menjaga keseimbangan karbon dan nitrogen yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembuatan kompos itu sendiri. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syafa Sukma Kamila, perwakilan dari kelompok KKN 144 Universitas Airlangga. Mohon maaf dan menyampaikan terima kasih.